Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Trinur Alipah. Saya Novianita Herian Saputri. Saya Riana Riandayani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara dan pengamatan kami selama KKNT di Desa Giri Tengah. Kami mengambil judul artikel yaitu Problematika COVID-19 terhadap pembelajaran pendidikan jenjang sekolah dasar di Desa Giri Tengah. Berikut penjelasannya. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan seperti demam, batuk, dan sesak napas. Penyebab coronavirus ini pada awalnya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai lesu, tetapi kini dampaknya dirasakan juga oleh dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan siswa melakukan pembelajaran secara daring, sedangkan kebanyakan siswa yang tinggal di Dusun Ngaglik masih kesulitan dalam mengoperasikan gawai saat pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, dibutuhkan kemampuan untuk mengoperasikan situs online yang dijadikan sebagai sarana pembelajaran. Untuk siswa sekolah dasar sendiri, peran orang tua sangatlah penting dalam pembelajaran daring untuk membantu peserta didik mengoperasikan situs online yang dijadikan sebagai sarana pembelajaran daring. Selain itu, peran orang tua juga sangat penting agar peserta didik bisa tetap fokus belajar saat pembelajaran daring berlangsung. Selain peran orang tua, fokus yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran daring pada peserta didik sekolah dasar adalah kemampuan guru dalam menyediakan materi dan metode pembelajaran yang menarik agar siswa terangsang untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tantangan pembelajaran daring. Pandemi ini memberikan dampak bagi guru dalam proses pembelajaran secara daring karena guru tidak leluasa memantau perkembangan anak secara keseluruhan. Berdasarkan pendapat Kepala Sekolah SDN Giri Tengah II yang bernama Mahroji, sarjana pendidikan menerangkan bahwa dalam mengontrol anak dari jarak jauh adalah sebuah keterbatasan. Ditambah dengan adanya anak yang jarang dibimbing oleh orang tua dan juga kurangnya pemahaman orang tua terhadap perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran sebagian besar tidak terlaksana secara maksimal. Tantangan selama proses pembelajaran daring ini bermacam-macam, mulai dari lambatnya jaringan, sehingga informasi ataupun materi yang disampaikan memerlukan waktu yang cukup lama untuk diterima oleh orang tua ataupun sebaliknya. Hal ini juga faktor dari jarak dan keterbatasan jaringan yang ada di lingkungan setempat. Pembelajaran daring, materi yang disampaikan terkadang tidak sejalan dengan apa yang ditargetkan guru. Selama proses pengumpulan tugas, juga dirasa kewalahan memberikan jangka waktu karena berbagai alasan yang diberikan oleh peserta didik. Dilihat dari salah satu faktor yang mempengaruhi yakni kuota internet yang menjadi kendala utama dalam proses pembelajaran daring. Tantangan bagi guru dalam proses pembelajaran daring adalah penugasan yang diberikan kepada peserta didik tidak sepenuhnya peserta didik yang melakukan, tetapi adanya campur tangan dari orang tua dalam proses penugasan. Namun ada juga orang tua yang tidak dapat membersamai di rumah sehingga tidak ada yang dapat membantu dalam mengakomodasi sarana pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, kendala dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring memberikan manfaat yang luas, yaitu dapat menjangkau ke seluruh wilayah. Akan tetapi, dalam pembelajaran daring masih ditemui kendala yang dihadapi di beberapa wilayah di Indonesia, meliputi penyebaran dan keterjangkauan layanan internet yang menjadi lamban sewaktu-waktu. Juga jika penggunaan platform banyak dalam satu grup, maka akan menyebabkan kelebihan beban pada server tersebut. Belum adanya kurikulum yang tepat dalam situasi seperti saat ini, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai seperti teknologi dan jaringan internet, serta kesiapan sumber daya manusia itu sendiri, salah satunya pendidik, sehingga dengan kondisi yang sedang dihadapi mengharuskan tenaga pendidik dan guru untuk lebih adaptif serta inovatif. Distribusi guru yang tidak merata. Guru terpusat pada perkotaan sehingga pada pedesaan lebih banyak mengalami kendala. Pelaksanaan pembelajaran daring ini tetaplah menjadikan guru dan peserta didik tetap dekat walaupun melalui komunikasi instant messaging platform atau IMP.
Hal terpenting tantangan tersebut tetap dievaluasi agar mendapatkan pembelajaran yang maksimal dan menciptakan keterampilan belajar yang mandiri dalam pandemik ini. Dampak pembelajaran daring. Dampak pembelajaran daring dibagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Menurut Siti Wadia, selaku salah satu wali peserta didik, berpendapat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang sebelumnya ia hanya sebagai ibu rumah tangga, kini ia juga harus menjadi guru di rumah. Hal itu menyebabkan pekerjaan rumah menjadi kacau karena harus mengajari anaknya belajar. Sedangkan dirinya tidak mempunyai bekal yang cukup untuk mengajarinya. Siti Wadia juga menuturkan bahwa materi sekolah anaknya tidak mudah dan membuatnya sering kebingungan dan menyebabkan dirinya sering berdiskusi dengan wali peserta didik lainnya. Dampak negatif lain adalah dari segi keuangan. Siti Wadia harus mengeluarkan uang lebih untuk membelikan kuota internet anaknya. Padahal untuk usia anak sekolah dasar, gawai lebih dominan untuk bermain game daripada untuk belajar, sehingga kuota internetnya sangat boros. Yang berikutnya yaitu dampak positif. Pertama, memudahkan menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, momen ini memberikan kesempatan bagi kedua orang tua dan anak untuk mempererat ikatan satu sama lain. Pengasuhan di masa pandemi ini salah satunya adalah dengan membuat waktu yang berkualitas bersama dengan anak. Contohnya untuk anak usia TK atau taman kanak-kanak adalah dengan melibatkan anak dalam pekerjaan rumah, seperti membersihkan rumah atau memasak. Hal tersebut bisa dijadikan permainan yang seru, dan pada titik ini orang tua berperan sebagai pengembang berbagai kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan anak. Cara mengatasi kendala dalam pembelajaran daring. Sesuai program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, maka cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan program kegiatan pendampingan belajar mengajar siswa sekolah dasar dalam upaya edukasi pencegahan siklus COVID-19. Pendampingan belajar dan penyuluhan penerapan protokol kesehatan terhadap anak usia sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Sasaran tersebut dipilih karena pada kelas tersebut dianggap materinya sulit dan wali peserta didik kesulitan dalam membimbing pembelajaran secara daring. Pelaksanaan pendampingan pembelajaran KKNT Universitas Tidar. Hasil dari pelaksanaan pendampingan belajar dari KKNT Universitas Tidar terhadap anak usia sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 adalah sangat membantu peserta didik jenjang pendidikan sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 dalam mengoperasikan gawai. Peserta didik mampu menyelesaikan tugas dari guru, peserta didik lebih mudah menerima materi secara daring, meringankan tugas orang tua, dan dalam pendampingan belajar selama pandemi COVID-19. Memasuki era kenormalan baru, semakin banyak orang-orang yang lalai terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh nyata yang ditemui selama pelaksanaan KKNT adalah banyak masyarakat yang sudah tidak memakai masker saat berpergian. Hal tersebut dikarenakan kurangnya edukasi secara bertahap. Masyarakat hanya menonton berita di televisi, namun tidak menerapkan protokol kesehatan. Edukasi juga sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Kebanyakan anak-anak tidak memakai masker saat pergi bersama orang tuanya. Kesadaran untuk memakai masker dan juga cuci tangan menggunakan sabun masih sangat kecil. Edukasi atau sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai media. Akan tetapi, untuk sampainya informasi tersebut ke masyarakat masih belum diterima secara penuh. Berdasarkan observasi langsung di Dusun Ngaglik, dapat diambil identifikasi permasalahan, diantaranya kurang tercapainya sosialisasi dari pemerintah dalam upaya menjaga kebiasaan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, menurunnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya COVID-19, dan masyarakat cenderung menganggap hal biasa akan gejala-gejala COVID-19. Itu, strategi yang dilakukan oleh penulis sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia adalah dengan memberikan edukasi yang dilakukan secara langsung kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan, dengan menggunakan media lagu dan poster tentang pencegahan COVID-19, serta pembagian masker kepada anak-anak agar selalu memakai masker saat keluar rumah dan bepergian jauh, serta selalu rajin mencuci tangan menggunakan sabun agar kuman-kuman di tangan dapat mati. Pelaksanaan edukasi melalui cara yang menyenangkan
dilakukan karena jika sasaran edukasinya adalah anak-anak, mereka akan mudah menerima materi yang dalam bentuk lagu, video, gerakan, dan lain-lain sehingga tidak mudah bosan. Hasil dari dilaksanakannya kegiatan edukasi pencegahan COVID-19 serta pembagian masker terhadap anak-anak yang sebelumnya belum menerapkan protokol kesehatan adalah dapat memberikan dampak yang cukup baik sehingga mereka mau memakai masker saat bepergian dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kegiatan pendampingan belajar dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, mulai pukul 8:30 pagi sampai 12 siang di rumah Trinur Alipah. Kegiatan praktik mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 di salah satu tempat wisata di Desa Giri Tengah, yaitu di Bukit Gupaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.